Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena pada akhirnya Kristus akan bersatu dengan umat-umatnya saat tiba di sorga nanti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Persatuan Kristus dan Gerejanya. Ayat tema terdapat dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk melambangkan persatuan yang lembut dan suci yang ada antara Kristus dan umatnya. The Desire of Ages, halaman 151. Pernikahan orang Yahudi merupakan peristiwa yang mengesankan, dan kegembiraannya tidak membuat anak manusia tidak senang. Dalam pikiran Yesus, kegembiraan pesta perkawinan menunjuk ke depan pada sukacita hari itu, ketika ia akan membawa pulang mempelainya ke rumah bapaknya, dan yang ditebus bersama penebus akan duduk pada perjamuan kawin anak domba. Dia berkata, seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ketika penglihatan tentang hal-hal surgawi diberikan kepada Rasul Yohanes, dia menulis, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. The Desire of Ages, halaman 151. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam acara pernikahan, pakaian pernikahan adalah vital. Itu adalah syarat utama. Karenanya saat dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, maka para undangan wajib mengenakan pakaian pernikahan. Nah, pernikahan pertama terjadi di Eden. Pakaian apa yang digunakan oleh Adam dan Hawa?
Christ Object Lessons halaman 310 paragraf 4 berkata, jubah putih kemurnian dikenakan oleh orang tua pertama kita ketika mereka ditempatkan oleh Allah di Eden yang suci. Mereka hidup dalam keselarasan yang sempurna dengan kehendak Allah. Semua kekuatan kasih sayang mereka diberikan kepada Bapa Sorgawi mereka. Cahaya lembut yang indah, cahaya Allah, menyelimuti pasangan suci itu. Jubah cahaya ini adalah simbol dari pakaian rohani kemurnian sorgawi mereka. Namun, jubah putih kemurnian tersebut akhirnya terangkat dari Adam dan Hawa karena mereka melanggar hukum Allah. Mereka jatuh dalam dosa. Dengan telanjang dan malu, mereka mencoba menggantikan pakaian sorgawi dengan merangkai daun ara sebagai penutup. Apakah dengan membuat penutup daun ara tersebut, manusia masih layak di hadapan Allah? Oh tidak. Lift Him Up halaman 163 paragraf 4 menyatakan, tapi ini tidak pernah bisa mereka lakukan. Tidak ada yang dapat dirancang manusia untuk menggantikan jubah kemurniannya yang hilang. Tidak ada pakaian daun ara, tidak ada pakaian penduduk dunia yang dapat dikenakan oleh mereka yang duduk bersama Kristus dan para malaikat pada perjamuan kawin anak domba. Pakaian daun ara tidak dapat menutupi ketelanjangan manusia, serta tidak dapat menutupi perasaan bersalah karena dosa. Sebab meski Adam dan Hawa sudah membuat dan memakai, yaitu penutup dari daun ara, tetapi mereka tetap sembunyi dari Tuhan. Mereka takut. Kejadian 3 ayat 7 dan 8 menyatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Daun ara tersebut hanya dapat menutupi sebagian dari tubuh mereka, sementara jubah kemurnian yang dari Allah menutupi seluruh tubuh mereka. Karenanya, cawat daun ara tersebut adalah lambang usaha manusia untuk membenarkan diri. Tidak ada yang bisa hadir dalam perjamuan nikah anak domba dengan menggunakan cawat daun ara. Sebab untuk hadir dalam perjamuan nikah anak domba bukan karena kebenaran diri sendiri, tetapi karena kebenaran Kristus. Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 3 berkata, hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri yang dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, jubah kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Maka aku menasihatkan engkau, katanya, supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Wahyu 3 ayat 18. Dan jubah kebenaran Kristus inilah yang kita harus kenakan agar dapat hadir dalam perjamuan nikah anak domba. Perhatikan kembali penjelasan Roh Nubuat tentang jubah kebenaran Kristus tersebut. Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 4 menyatakan, jubah ini yang ditenun dengan alat tenun sorga tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu karakter yang sempurna, dan karakter ini dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan kesanggupan kita sendiri telah dicemarkan oleh dosa. Tetapi Putra Allah telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Dosa diartikan sebagai pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 4. Bukan cawat daun ara yang kita perlukan, tetapi jubah kebenaran Kristus, yaitu karakter Kristus yang sempurna. Kemudian Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 4 melanjutkan,
Dengan penurutannya yang sempurna, Ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menuruti hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati dipersatukan dengan hatinya, kehendak menyatu dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan jubah kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan jubah kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yehova. Inilah makna mengenakan jubah kebenaran Kristus, yaitu menjadi satu seutuhnya dengan Kristus. Sebab penurutan Kristuslah yang kita perlu, yaitu penurutan kepada hukum Yehova yang adalah Allah Bapa, dan karenanya oleh penurutan itu kita memiliki karakter Kristus. Karena hukum Allah Bapa adalah salinan karakter Bapa. Lalu, bagaimana caranya untuk bersatu dengan Kristus? Manuskrip 46 tahun 1898 paragraf 13 berkata, dengan demikian, kita menjadi satu dengan Kristus, seperti Kristus satu dengan Bapa. Kita tidak perlu takut bersentuhan dengan kesalahan, selama kebenaran tetap ada di dalam jiwa, karena Roh Kristus berdiam di dalam kita. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dari mana ranting-ranting menerima hidup? Dari pokok anggur yang benar tentunya. Karenanya, kita sebagai ranting menerima hidup dari Yesus, yang adalah pokok anggur yang benar itu, dan hidup Yesus itulah Roh. Review and Herald tanggal 19 November tahun 1908 paragraf 10 berkata, pemberian Roh itulah pemberian hidup Kristus. Karenanya untuk bersatu dengan Kristus penting bagi kita untuk menerima Roh Kristus. Terima hidup Kristus, maka kita tidak hanya bersatu dengan Yesus, tetapi menerima karakternya yang adalah jubah kebenaran Kristus. Maka kita dapat hadir dalam perjamuan nikah anak domba. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang indah dan menguatkan serta penting sekali bagi kami, bahwa untuk dapat hadir dalam perjamuan kawin anak domba di sorga nanti, kami harus mengenakan pakaian pernikahan, yaitu jubah putih kebenaran Kristus. Dan itu bukan hasil usaha kami, tetapi adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Sebab Kristuslah yang telah membentuk karakter sempurna di dunia ini sebagai manusia, yaitu oleh menuruti hukum Bapanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kedatangan Roh Kristus, kami bukan hanya dapat menuruti hukum Allah, tetapi kami juga bersatu dengan Kristus, dan itulah syarat utama untuk kami memiliki jubah kebenarannya, dan pada akhirnya kami boleh layak untuk hadir dalam perkawinan anak domba. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.